Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Hajaikan Channel. Kali ini saya akan menuturkan sebuah kisah yang berbau mistis, di mana kisah ini saya rangkum dari penuturan seorang teman yang berdasarkan pengalaman daripada cerita nyata yang dialaminya. Namun demikian, seperti biasa, tidak lupa saya juga ucapkan salam bahagia untuk para sahabat semua. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, maka saya mulai saja kisah mistis ini yang dituturkan oleh seorang sahabat saya sebagai berikut. Waktu itu, tahun 2020. Saya baru saja menempati rumah baru yang saya beli beberapa hari sebelumnya. Rumah tersebut berada di antara pemukiman penduduk. Di halaman belakang rumah saya ada sebuah semak belukar yang membatasi halaman belakang rumah saya dengan tanah para tetangga lainnya. Pada suatu pagi ketika saya bangun tidur, saya pergi ke belakang rumah untuk melihat-lihat kondisi rumah karena saya juga belum begitu hafal dengan situasi keadaan sekelilingnya. Waktu saya melihat ataupun menoleh ke semak belukar yang saya katakan tadi, di antara pohon-pohon yang tinggi, saya melihat sebuah bangunan berbentuk menara berwarna kuning. Bangunan tersebut saya lihat agak megah, yang mulanya saya kira adalah menara sebuah masjid. Saya kagum melihat arsitektur menara tersebut. Selain warnanya yang kuning mencolok, kemudian ada pintu-pintu dan jendela terbuka. Beberapa lama saya terpana memperhatikan menara tersebut, hingga akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Setelah peristiwa itu, saya tidak lagi mengingat-ingat apa yang pernah saya lihat dan saya pandang di belakang rumah saya. Hanya pada suatu hari, sewaktu saya berjalan di belakang semak-semak tersebut yang saya perhitungkan, disitulah letak menara yang saya lihat. Maka saya sangat terkesima. Untuk selanjutnya, maka penuturan ini akan disajikan oleh Hajaikan Channel dalam bentuk video berikut ini. Silakan mengikuti. Para sahabat sekalian, di balik rimbunnya pepohonan ini pernah terlihat sebuah bangunan berbentuk menara berwarna kuning menjulang tinggi. Hingga ketika itu yang menyaksikan menyangka itu adalah sebuah menara masjid. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurut sumber kami tersebut, apa yang disaksikannya bukanlah sebuah halusinasi ataupun fata morgana yang tercipta dari sementara khayal ataupun pandangan. Namun apa yang disaksikannya adalah sebuah kenyataan. Selanjutnya, sumber kami tersebut bertutur sebagai berikut. Beberapa hari kemudian, setelah saya menyaksikan bangunan tinggi dan megah yang menjulang berbentuk menara kuning, maka saya ada melalui jalan yang berada di balik pohon-pohon tersebut. Namun saya menjadi heran karena di daerah tersebut tidak ada satupun bangunan megah besar, apalagi yang menjulang tinggi ke udara. Hanya ada perumahan dari warga penduduk setempat, yaitu rumah-rumah biasa saja. Akhirnya saya jadi penasaran dan saya kembali ke rumah saya untuk melihat di mana posisi bangunan tersebut yang pernah saya saksikan dari balik rimbunan pohon. Namun bangunan tersebut sudah tidak terlihat sama sekali. Yang nebas ini mas semua ya, ini tulis ini.
Iya ya. Nggak ketemu macam-macam binatang-binatang, entah ular, Ada juga Mas. Ada ular, ada biawak, ada. iya. Malamnya nggak ada mimpi-mimpi apa-apa. Alhamdulillah Pak. Ya. Nggak ada apa. Nama Mas siapa Mas? Ya. Nama Mas? Cepeng. Hah? Cepeng. Kepeng? Cepeng ya. Oh, tinggal di mana? Di Tumpak. Oh, Tumpak jauh. Tapi tidak ada jumpa apa-apa yang aneh-aneh ya? Nggak ada Pak. Cuman ular-ular Jawa ya? Ya, binatang-binatang aja. Malam-malam nggak ada mimpi-mimpi macam-macam ya? Nggak ada. Kadang ini togel tak ada. Demikianlah penuturan dari sumber yang bercerita kepada saya tentang pengalaman mistis yang dialaminya. Menurut beberapa cerita yang sempat saya rangkum dari berbagai sumber, maka ada di antara sumber mengatakan bahwa alam gaib tersebut sebenarnya ada dan malahan pun berhampiran dengan alam kehidupan manusia. Menurut sumber tersebut, kehidupan makhluk alam gaib sebenarnya bukanlah sebuah cerita dongeng. Di Kepulauan Riau, makhluk tersebut dikenal sebagai orang bunian. Di wilayah-wilayah tempat tinggalnya orang bunian, maka di daerah itu akan terasa aroma mistis yang kuat apabila kita lalui. Menurut penuturan sumber-sumber kepada saya bahwa kehidupan makhluk bunian tidak obah seperti kehidupan kita di alam manusia. Mereka juga punya pemukiman, hidup berkelompok dan berkembang biak sebagaimana kehidupan manusia. Dan juga mereka ada yang jahat dan juga yang tidak jahat. Tidak ubah seperti sifat manusia pada lazimnya. Apabila kita melalui suatu tempat atau mendatangi suatu tempat yang beraroma mistis, sebaiknya segera kita tinggalkan ataupun kita hindari tempat tersebut. Boleh jadi tempat itu adalah pemukiman daripada makhluk tak kasat mata atau yang di Kepulauan Riau dikenal sebagai nama orang bunian. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diingini karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun demikian, manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah untuk mendiami alam jagat raya ini. Jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Menjaga etika dan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah itu adalah sebuah kebaikan. Akan tetapi, apabila sebagai manusia kita takut kepada makhluk-makhluk lainnya yang juga diciptakan Allah, itu adalah sebuah kesalahan. Sebagai manusia yang berpikiran sempurna, maka kita hanya wajib takut dan patuh serta tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta alam dan seluruh isinya. Manusia adalah salah satu golongan makhluk yang paling istimewa diciptakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain yang berada di alam jagat raya ini. Salah satu kelebihan manusia yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah adalah akal dan pikiran. Juga manusia adalah makhluk nyata yang dapat merubah dunia ini dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang sempurna dan cantik, seperti pembangunan gedung-gedung, mengubah hutan menjadi kota, dan banyak lagi lain-lainnya. Oleh itu, wajarlah kiranya golongan manusia mengucapkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menciptakan kelompok manusia dengan derajat yang tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Namun demikian, sebagai kelompok dan golongan yang beretika tinggi, maka wajiblah kita untuk menghormati kelompok ataupun golongan makhluk gaib yang mungkin ada di sekitar kita. Allahu a'lam bishawab.